Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Naila Safa Alzena dalam berita seputar siang ini. Sejumlah peristiwa besar yang terjadi di kawasan Asia pada awal Oktober ini. Dari bencana alam di Nepal dan Filipina hingga kebijakan penting pemerintah Indonesia terhadap platform media sosial TikTok. Berikut laporan selengkapnya. Berita utama, hujan lebat picu banjir dan longsor di Nepal dan India. Hujan yang deras melanda wilayah pegunungan di Nepal dan India sejak akhir pekan lalu memicu bencana banjir dan tanah longsor besar. Sedikitnya 60 orang tewas, termasuk korban yang tersapu arus sungai dan tersambar petir. Di Nepal, hujan yang turun tanpa henti menyebabkan sungai meluap dan merendam ratusan rumah. Pihak berwenang melaporkan 43 korban meninggal dunia dan 5 orang masih hilang. Tim penyelamat menggunakan helikopter untuk mengevakuasi warga di wilayah yang terisolasi. Sementara di India bagian timur, tepatnya di distrik Ilham, tanah longsor besar menimbun permukiman penduduk dan menewaskan sedikitnya 37 orang. Pemerintah setempat telah mengevakuasi ribuan warga ke tempat yang lebih aman karena curah hujan yang ekstrim dan diperkirakan masih berkepanjangan hingga beberapa hari ke depan. Lisensi TikTok di Indonesia sempat dibekukan. Dari Jakarta, pemerintah Indonesia 3 Oktober 2025 sempat membekukan izin operasional TikTok atau tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Langkah ini diambil karena perusahaan tersebut belum menyerahkan data lengkap terkait aktivitas live streaming. Selama periode protes nasional pada akhir Agustus, setelah dilakukan pembahasan dan TikTok menyerahkan data yang diminta, lisensi operasional platform itu kembali dipulihkan. Pemerintah menegaskan kebijakan yang ini merupakan bagian dari pengawasan transparansi data serta kepatuhan terhadap regulasi digital di Indonesia. Berita ketiga, gempa dahsyat guncang Filipina. Sementara itu, dari Filipina, gempa berkekuatan 6,9 hektar mengguncang wilayah Cebu pada 30 September 2025 malam. Gempa dangkal ini menimbulkan kerusakan parah dan menewaskan sedikitnya 73 orang. Sementara ratusan lainnya luka-luka. Puluhan bangunan termasuk gereja bersejarah dan rumah penduduk dilaporkan runtuh. Pemerintah setempat telah menetapkan status darurat untuk mempercepat proses evakuasi dan bantuan kemanusiaan. Lebih dari 8.000 gempa susulan tercatat sejak kejadian utama, dan ribuan warga masih mengungsi di tempat penampungan sementara. Demikian rangkuman berita siang ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan selalu ikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang. Saya Naila Safa Alzena. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya.